أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واسع الألطاف، عالم الظاهر والخاف، لا إله إلا هو الواحد الأحد. أرسل إلينا حبيبه المصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم بمنهج الهدى والرشاد. اللهم صل وسلم على عبدك المجتبى الهادي إليك سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار. أما بعد، أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. نسألك اللهم خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونسألك اللهم خير هذا اليوم، خير ما فيه، خير ما قبله وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم، شر ما فيه، شر ما قبله وشر ما بعده. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. آمين 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 يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, wabil khusus dari sekian banyak nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian mencoba menghitung berapa banyak nikmat yang Allah berikan, la tuhsuha, kalian tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Begitu lemahnya manusia, menghitung nikmat yang Allah berikan pun tidak sanggup, apakah lagi untuk mensyukurinya. Akan tetapi seorang hamba hendaknya setiap saat merasakan bahwasanya tidak satupun anugerah yang dia cicipi di dalam hidup, tidak ada satupun nikmat yang dia rasakan dalam kehidupan ini, melainkan sumbernya adalah dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada nikmat yang ada di dalam diri kalian, melainkan sumbernya itu adalah dari Allah. Maka hendaknya setiap kita mempergunakan nikmat kepada sesuatu yang dengan karenanya lah diberikan nikmat tersebut. Nikmat sehat Allah berikan bukan untuk hanya kita meraih daripada kesenangan dunia, akan tetapi kesehatan Allah berikan kepada kita untuk agar kita mampu melakukan ketaatan serta kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Kehidupan yang Allah berikan, umur yang Allah anugerahkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan umur kepada kita, memberikan kesempatan hidup kepada kita semua, bukan hanya untuk mengejar dan mengumpulkan daripada harta benda dunia, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan umur serta kesempatan hidup kepada kita semua untuk memperbanyak bekal di dalam menyambut kematian dan di dalam menghadapi negeri akhirah. Dari karenanya, bagaimana di sana dikatakan, ketika seseorang telah terpancar di dalam hati dan sanubarinya cahaya taqwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu semua terlihat bahwa pancaran cahaya taqwa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan di dalam hatinya terlihat bagaimana dengan rasa takutnya kepada Allah. Kemudian alamat yang kedua, ketika cahaya taqwa terpancar di dalam hatinya, di samping terlihat bagaimana rasa takutnya kepada Allah, dan yang kedua adalah senantiasa ingat dengan negeri akhirah.
Dan yang ketiga adalah orang yang di dalam hatinya terpancar cahaya taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mempersiapkan dengan baik untuk menyambut kematian. Maka perhatikanlah tiga perkara itu di dalam diri kita. Bagaimana rasa takutnya kita kepada Allah, bagaimana ingatnya kita dengan negeri akhirah, dan bagaimana cara kita mempersiapkan untuk menyambut kematian. Rasa takut yang dirasakan oleh seseorang kadarnya tergantung bagaimana kadar cahaya ketakwaan yang ada di dalam hatinya. Mengingatnya seseorang tentang negeri akhirah yang itu adalah merupakan kehidupan yang abadi, yang menjadikan seseorang untuk giat di dalam beramal. Kadarnya tergantung seberapa besar cahaya taqwa yang ada di dalam hatinya. Dan kadar seseorang, semangat seseorang di dalam mempersiapkan bekal terindah dan bekal terbaik untuk menuju negeri akhirah tergantung kadar cahaya taqwa yang terpancar di dalam batinnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang bertakwa, menjadikan kita hamba yang benar-benar mendapatkan rahasia cahaya taqwa tersebut zahiran wa batinan. Amin amin ya rabbal alamin. Dari karena itu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang hukum janin yang meninggal baik dalam keadaan keguguran ataupun janin yang meninggal berusia 4 bulan ataupun janin yang meninggal dunia sudah terlihat bahwasanya bentuk batang tubuhnya. Secara kesimpulan bahwasanya janin yang keguguran dan masih berupa gumpalan darah atau gumpalan daging, umpama ada orang yang keguguran, maka janin yang keguguran namun masih berupa gumpalan darah atau daging, dan itu perjalanan hidup kita. Perjalanan hidup kita pada awalnya adalah hanya setetes air sperma yang sangat hina. Maka dari karenanya ketika salah satu anak-anak putra-putranya Al-Mulahhab melewati Al-Imam Malik bin Dinar dan terlihat dalam gerak-gerik salah satu anak dari Al-Mulahhab tersebut kesombongan, maka orang-orang diperintahkan untuk minggir dan memberikan jalan untuk anak Al-Mulahhab. Ketika itu Malik bin Dinar menatap kepada anak tersebut, dan anak itu mengatakan, "Ama ta'rifuni? Apakah engkau tidak mengenalku?" Kata Malik bin Dinar, "Bala, tentu saya mengenal engkau dengan pengenalan yang baik." Siapa saya? Engkau adalah awwaluka nutfah al-madhirah, awwaluka nutfatun madhirah. Awalmu adalah yaitu setetes air sperma yang sangat hina. Kita pun seandainya melihat air tersebut jijik dengannya. Itulah awal penciptaan kita. Wa akhiruka jifatun gadhirah, dan pada akhirnya engkau menjadi bangkai yang busuk, dan setiap saat engkau membawa kotoran di dalam perutmu. Dari mana datangnya sombong? Wahakala.
Dan itulah marhalah atau bagaimana fase-fase dalam penciptaan manusia, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. 40 hari kita itu hanya setetes air yang hina. 40 hari kita hanya setetes air yang hina, begitu. Kemudian 40 yauman, setelah itu 40 hari lagi alagah. 40 hari lagi setelah itu segumpal darah. Baru 40 hari lagi segumpal daging. Kemudian setelah itu barulah ditiup ruh. Maka ditiuplah ruh di sana setelah 40 hari ketiga, yaitu segumpal daging tersebut. Dari karenanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, beliau mengatakan, mal ibni Adam wal fakhr. Kenapa manusia masih berbangga diri? Awaluhu nutfatun madhirah wa akhiruhu jifatun gadhirah wa ma bainahuma yahmilul an-najasah. Kenapa manusia masih bisa sombong sedangkan awal fase penciptaannya adalah hanya setetes air yang hina, dan pada akhirnya dia menjadi bangkai yang sangat busuk. Wa ma bainahuma, dan di antara keduanya itu dia senantiasa membawa najis. La ilaha illallah. Nah, setelah itu baru di sana thumma yakunu alagatan mithla dzalik. Kemudian 40 hari selanjutnya, setelah 40 hari, baru 40 hari lagi di sana segumpal darah. Kemudian baru segumpal daging. Setelah itu baru di sana ditiup ruh. Setelah itu wa yu'mar bi arba'i kalimat. Setelah itu diperintahkan malaikat itu untuk mencatat 4 keputusan. Ada yang mengatakan 4 keputusan itu ditulis di jidat kita. Ada yang mengatakan di telapak tangan. Ada yang mengatakan di kertas yang digantungkan di leher kita. Seperti itu. La ilaha illallah. Ada yang meriwayatkan bahwasanya malaikat tersebut bertanya bagaimana rizkinya, bagaimana ajalnya, bagaimana amalnya, dan apakah dia termasuk orang yang beruntung ataukah orang yang sial. Maka Allah menyuruh menulis tentang rizkinya. Jadi rizki kita sudah tertulis sebelum kita dilahirkan. Setelah 4 bulan itu, 4 bulan, karena 40 hari pertama, 40 hari kedua, 40 hari ketiga, berarti setelah 4 bulan itu sudah ada terbentuk, sudah ditulis tentang rizkinya. Maksud ditulis tentang rizkinya, kadarnya banyak atau sedikit, udah ada tulisannya, udah ada garisannya. Apakah itu halal atau haram atau makruh, dari mana dia dapatkan, udah ada tulisannya. Begitu. Ada lagi yang mengatakan rizki tersebut terbagi 2, zahir wal batin. Rizki zahir adalah yaitu uang, makanan. Adapun batin yaitu seperti bagaimana hatinya. Apakah hatinya termasuk hati yang baik, hati yang selamat dari berbagai macam penyakit, ilmu, kemudian ma'rifat dan lain sebagainya, itu semua ada tulisannya, udah ada garisannya. Kita hanya menjalankan. Itu yang pertama. Yang kedua ditulis lagi tentang ajalnya, bagaimana kadarnya, ini panjang apa tidak umurnya. Kapan waktunya dia meninggal, dan di tempat manakah dia menghembuskan nafas terakhir. Kemudian yang ketiga kata Rasul tentang amalnya. Tentang amalnya itu apakah baik atau buruk.
Kemudian yang terakhir, apakah dia syaqiyun au sa'id? Apakah dia itu termasuk orang yang beruntung dunia akhirah, atau dia hanya mendapatkan keberuntungan di negeri akhirah? Atau bagaimana? Semuanya sudah tertulis, asyaqiyun au sa'id. Apakah dia termasuk orang yang beruntung ataukah dia termasuk orang yang binasa? Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Orang yang beruntung adalah orang yang faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Orang yang beruntung orang yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Itulah yang beruntung. Dari karenanya ada dahulu diceritakan seorang lelaki muslim. Dia sangat mencintai seorang perempuan yang cantik namun agamanya Nasrani. Maka karena terhalang agama, dia tidak mampu menikahi seorang Nasrani tersebut. Ketika sang lelaki itu sakit yang mengantarkannya kepada kematian, datanglah di sana iblis menggodanya sehingga tergoda. Dia mengatakan di dalam dirinya, saya sangat mencintai itu perempuan dan saya tidak mampu berkumpul dengannya di dunia. Seandainya saya meninggal dalam keadaan Islam, berarti saya juga tidak mampu berkumpul dengannya di negeri akhirat. Kemudian dia murtad sebelum meninggal dunia, tanassar, waliyadzubillah. Agar dia meninggal dalam keadaan Nasrani, dengan harapan dia dikumpulkan dengan perempuan itu di akhirat. Dikumpulkannya di neraka, mau apa? Akan tetapi perempuan tersebut dapat hidayah. Sebelum meninggal dunia, dia berpikir, lelaki muslim tersebut dahulu selama di dunia dia mencintaiku, tapi saya masih belum bisa bersamanya di dunia. Ketika sakit perempuan tersebut, sakit yang mengantarkannya kepada kematian, maka perempuan itu berpikir, saya sudah tidak bersama dengannya di dunia, setidaknya saya harus bersama dengannya di negeri akhirat. Dia melepaskan agama Nasrani dan dia pun masuk ke dalam agama Islam. Akan tetapi itulah, ketika meninggal dunia, sang lelaki meninggal dalam keadaan Nasrani dan perempuan meninggal dalam keadaan muslimah. Mudah-mudahan kita ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Wah, hakadha. Ada masalah as-sigd, masalah janin. Masalah janin yang keguguran. Tadi masalah janin yang keguguran. Ini masalah hukum janin yang keguguran. Apabila yang keguguran itu gumpalan darah atau gumpalan daging, maka itu hukumnya sunnah dikuburkan, tidak wajib dikafankan, dan tidak wajib juga dimandikan, dan tidak wajib disolatkan, dan sunnah untuk dikubur aja. Apabila yang keluar darah atau gumpalan daging, sunnah dikuburkan, tidak wajib dibungkus atau dikafankan, tidak wajib dimandikan, dan tidak wajib disolatkan. Seperti itu. Kemudian jika janin yang keguguran tersebut sebelumnya tidak terlihat hidup, tidak pula terlihat ada tanda-tanda kehidupan, tidak ada tanda-tanda kehidupan dalam janin itu, dan tidak tampak rupanya, apakan lagi kesempurnaan fisik. Artinya ini janin keguguran sebelumnya tidak terlihat hidup dan tidak ada tanda-tanda kehidupan, dan rupanya pun masih belum nampak, apakan lagi fisik yang lainnya. Dan yang paling pertama adalah panca indera kita yang diciptakan adalah mata, dan yang paling terakhir ruh keluar dari jasad kita adalah dari mata.
Maka dari karenanya mata orang yang meninggal biasanya mengarah ke atas atau kemana, karena ketika roh dicabut maka mata itu mengikut kemana roh itu terangkat, tabi'ahul basar. Maka kita disunnahkan untuk memejamkannya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Habis cerita seorang manusia hidup di dunia ini dengan waktu yang sangat-sangat singkat kalau kita bandingkan dengan kehidupan akhirat. Berapa kehidupan akhirat? Satu harinya sama seperti 1000 tahun kita hidup di dunia. Itu kehidupan akhirat. Inna yawman indallah ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari kita di negeri akhirat sama seperti 1000 tahun kita di dunia. Nah, kalau kita kalkulasikan kehidupan kita saat ini 60-70 tahun, itu sama seperti 1,5 jam kita hidup di negeri akhirat. Nah, terus mau kita bawa kemana kehidupan yang sangat singkat ini? Apakah kita sia-siakan hanya untuk mengejar kesenangan dunia atau memuaskan syahwat dan nafsu kita? Ya Allah, mudah-mudahan Allah bantu kita semua. Mudah-mudahan dari setiap perkumpulan kita bisa mengambil manfaat yang kita dengar, manfaat yang kita lihat, manfaat yang kita kaji, dan semoga Allah menjadikan kita hamba yang istiqamah sampai wafat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Fisiknya belum nampak, maka tidak wajib dimandikan dan tidak wajib disolatkan, namun sunnah dibungkus dengan kain dan wajib dikubur. Artinya itu janin keguguran tidak terlihat hidup dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Begitu juga tidak nampak lagi rupanya, apalagi fisik yang lainnya. Maka janin semacam itu tidak wajib dimandikan, tidak wajib disolatkan, namun disunahkan dibungkus dan wajib dikuburkan. Seperti itu hukum janin. Kemudian apabila janin yang keguguran tersebut tidak terlihat hidup, artinya sudah meninggal dalam parut sudah, atau tidak terlihat tanda-tanda kehidupan tidak terlihat, namun rupanya nampak dan sempurna fisiknya, artinya sudah meninggal dalam parut dulu. Maka janin yang semacam itu, apakan lagi usianya lebih dari 4 bulan. Tadi kan 4 bulan berarti sudah ditiup roh. Berarti 4 bulan sudah ditiup roh. Maka meskipun ketika dia keluar tidak terlihat hidup dan tidak ada tanda-tanda kehidupan, maka kasus semacam itu wajib dimandikan, wajib dikafani, wajib dikuburkan, namun tidak wajib disolatkan. Alhamdulillah. Ini ada janin yang keguguran, tidak hidup dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tanda kehidupan itu seperti apa? Bergerak, menangis, itu tanda kehidupan namanya. Bergerak, menangis, tertawa. Ada dong janin tertawa keluar, menangis. Kuciak. Ini tertawa dulu waktu keluarnya. Sumbalit lagi, masya Allah. Itu apa namanya? Apabila janin yang keluar tidak hidup dan tidak ada tanda-tanda kehidupan, namun rupanya nampak, fisik, anggota fisiknya semuanya sempurna. Apalagi itu lebih dari 4 bulan. Nah, berarti sudah ditiup roh. Nah, maka kasus yang semacam itu wajib dimandikan, wajib dikafankan, wajib dikuburkan, tidak wajib disolatkan. Seperti itu. Itu yang keguguran. Maka dari karenanya orang yang aborsi kah yang menggugurkan itu kalau usianya udah 4 bulan itu sama dengan membunuh jiwa. Udah ditiup roh 4 bulan, 40 hari ketiga.
Kemudian apabila jika janin yang keguguran tersebut sebelumnya terlihat hidup, bergerak, dan tampak tanda kehidupan seperti menangis, aduh, ada tampak kehidupan. Kemudian lagi tanda kehidupan tadi seperti bergerak, menangis, menggigit, kemudian menjerit dan lain sebagainya, itu tanda-tanda kehidupan. Nah, kemudian tanda kehidupan tersebut terlihat sesaat setelah dilahirkan. Setelah dilahirkan, artinya kada sampai bulan, ini masih belum sampai bulannya janinnya, cuma sudah fisiknya sudah sempurna terlihat dan lain sebagainya, dan ada jeritan sebelumnya, tanda-tanda kehidupan, maka kasus semacam ini adalah yaitu wajib dimandikan, wajib dikafani, wajib disolatkan dan dikuburkan layaknya orang dewasa, walaupun saat keguguran usianya masih di bawah 4 bulan. Seperti itu kalau memang sudah nampak. Nah, jadi kesimpulannya, janin yang keguguran itu ada 4 hukum, ada 4 keadaan, maksudnya rinciannya. Kesimpulannya, yang pertama, janin yang keguguran dan masih berupa gumpalan darah atau daging, maka hukumnya sunnah dikuburkan, tidak wajib dibungkus, tidak wajib sunnah dikuburkan, tidak wajib dimandikan, tidak wajib dibungkus, dan tidak wajib disolatkan. Apabila janin tersebut yang keguguran itu sebelumnya tidak terlihat hidup dan tidak ada tanda kehidupan, dan tidak pula nampak rupa dan fisiknya, kesempurnaan fisik, tangan dan lain sebagainya, masih nanggung, maka kasus semacam ini tidak wajib dimandikan dan tidak wajib disolatkan. Dimandikan tidak wajib, disolatkan tidak wajib, namun sunnah dibungkus dengan kain dan wajib dikuburkan. Apabila yang ketiga, janin yang keguguran tersebut tidak terlihat hidup dan tidak ada tanda kehidupan, dan kita sebutkan tadi tanda kehidupan seperti menjerit, menangis, menggigit, bergerak, itu tanda kehidupan. Namun rupanya nampak dan fisiknya pun sempurna, apakan lagi usianya 4 bulan lebih, maka jenazah semacam ini wajib dimandikan, wajib dikafani, wajib dikuburkan, namun tidak wajib disolatkan. Karena kan 4 hak yang harus kita kerjakan: memandikan, mengafani, mensolatkan, dan menguburkan. Kemudian yang terakhir, apabila janin tersebut yang keguguran terlihat hidup sesaat, walaupun sesaat setelah lahir, atau ada tanda kehidupan di sana, maka dia jenazahnya wajib disolat, wajib dimandikan, wajib dikafani, wajib disolatkan, dan wajib dikuburkan. Walaupun saat keguguran tersebut usianya masih di bawah 4 bulan, tapi sudah nampak wajahnya, fisiknya, dan dia hidup sebentar sebelum meninggal dunia, sesaat setelah lahir. La ilaha illallah wa hakadha. Mudah-mudahan kita seberataan panjang umur, sehat walafiat insyaallah, amin ya rabbal alamin. Begitulah perjalanan hidup manusia. Dari karenanya diceritakan, ketika roh telah berpisah dari jasad seseorang, maka terdengarlah teriakan dari langit dengan 3 teriakan. Ketika roh telah dicabut oleh Allah, ketika roh telah diambil oleh Allah, terdengar ada 3 seruan dari langit yang mengatakan bahwasanya, ya bena Adam, ataraktad dunya amid dunya tarakatka. Apakah engkau yang meninggalkan dunia atau dunia yang meninggalkanmu? Masya Allah. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Allah. Teriakan yang kedua,
Ajama'tad dunya amid dunya jama'atka? Apakah engkau yang mengumpulkan harta benda dunia atau engkau yang berada di dalam perutnya, perut bumi maksudnya? Apakah engkau yang mengumpulkan, menumpuk-numpuk dunia, atau engkau yang pada akhirnya berada di dalam perut bumi? Kemudian yang ketiga, agatal tad dunya amid dunya gatalatka? Apakah engkau telah membunuh dunia atau engkau yang telah dibunuh oleh dunia? Itu ketika roh keluar dari jasad. Ketika roh tersebut keluar dari jasad, maka tergeletaklah itu jasad bila roh, tanpa ada roh. Begitu tidak berharganya jasad manusia ketika roh sudah keluar darinya. Hinanya pada saat itu, oh Masya Allah, dia telah menghabiskan uang ratusan juta rupiah untuk perawatan ini itu dan lain sebagainya. Pada akhirnya jasad yang dulunya menghabiskan ratusan juta rupiah untuk perawatan tidak ada lagi gunanya. Bahkan ahli warisnya mengatakan, ayo segerakan, jangan ditunda-tunda lagi, tidak ada yang ditunggu, ayo segerakan. Ditaruhlah itu jenazah di tempat, di suatu tempat untuk siap dimandikan. La ilaha illallah. Ketika jenazah sudah ditaruh di suatu tempat dan siap untuk dimandikan, terdengar lagi 3 teriakan. Teriakan yang membuat jenazah itu sedih. Teriakan yang menjadikan kita masih hidup di dunia ini untuk benar-benar mempersiapkan akan hari itu. Apa teriakannya? Ya bena Adam, aina badanukal gawi? Mana dulu kekuatan yang ada di batang tubuhmu? Ma adhafak, alangkah lemahnya engkau saat ini. Selama hidup Masya Allah apa aja, berapa kilo, tapi setelah meninggal dunia, ma adhafak, aina badanukal gawi? Mana kekuatan yang dulunya ada di batang tubuhmu? Mana? Ma adhafak, alangkah lemahnya engkau. Kemudian terdengar lagi, wa aina lisanukal fasih? Mana dulunya kefasihan, keindahan kata-kata yang keluar dari lisanmu? Mana dahulunya itu semua? Alangkah diamnya engkau pada saat ini. Diam. Dan yang ketiga, wa aina udhunuka sami'ah ma asammak? Mana dulunya pendengaran yang ada di telingamu? Alangkah tulinya engkau pada saat ini. Saat itu ya Allah, tidak ada yang diinginkan oleh orang yang telah diletakkan di tempat yang dia siap dimandikan di tempat tersebut, melainkan adalah amal soleh. Seandainya dia diberikan kesempatan untuk kembali hidup di dunia ini dengan menukar seluruh kekayaan dunia, dia berani menukarnya asalkan dia diberi kesempatan untuk hidup kembali dan dia isi waktu sesaat itu dengan ketaatan. La ilaha illallah. Kemudian apabila telah selesai dimandikan, tadi ditaruh di Al-Mughtasal, di tempat yang mana di sana siap untuk
dimandikan. Ketika diletakkan itu jenazah di kain kafan. Dan kemarin kita jelaskan kain kafan untuk laki-laki 3 dan untuk perempuan ada 5 lah, ada 5. Adapun 5 bagi perempuan yaitu adalah khimar, izar, kemudian gamis, khimar penutup kepala, izar yang menutup bagian bawah, kemudian gamis, kemudian menutup seluruh tubuh 2 kain. Itu 5. Begitu. Ketika udah selesai dimandikan, diletakkan untuk siap diberikan penghormatan, yaitu diberikan pakaian seragam. Pakaian seragam makruh selain warna putih. Makruh selain warna putih. Kalau orangnya selama di dunia ketujuh warna pink, nah, lalu dikena akan meninggal dunia kainnya warna pink. Atau selama di dunia ketujuh warna abu-abu, kada boleh. Harus warna. Sudah siap kain kapan lah? Sudah siap. Apa kain ihram? Ada kain ihram? Bapak apa? Baju oli. Sudah siap? Siap. Kopiahnya siap. Ini kopiah, umpama kopiahnya siap, dah bertulisan no. Kain kafan buat Abah Yamin. Di dalamnya lengkap, kopiahnya ada, kopiahnya bersejarah. Kenapa jadi bersejarah? Karena pernah ini termasuk Gersidin lah, yang tahu itu kan, kita kada tahu. Siap untuk dikafani, terdengar lagi Pak Dek seruan-seruan dari langit. Ya Allah. Ya bena Adam, tuba laka in sahibaka ridwanullah, wal wail lak in sahibaka sakhtullah. Terdengar seruan, wahai manusia, beruntung engkau jika yang menemanimu di setiap kain kafannya itu adalah keridhaan Allah. Dan sungguh celaka apabila ketika engkau dibungkus yang menemanimu adalah murkanya Allah. Sedihnya pada saat itu. Ya bena Adam, tadhhab ila safarin ba'idin bighairi zad. Wahai manusia, sebentar lagi engkau akan pergi menempuh perjalanan yang sangat jauh tanpa membawa bekal. Wa takhruj min manzilika fala tarji'u ilaihi abadal abad. Dan engkau keluar dari rumahmu tidak akan pernah kembali selama-lamanya, dan engkau akan menuju tempat keabadian. Orang hendak umrah, orang hendak haji menangis keluar rumah, diazankan Allahu Akbar, Allahu Akbar, gambaran kematian. Kalau orang umrah bebulik aja kayaknya, asal jangan sasat terjadi sana. Sasat lain pulang tibul berjual untuk di Makkah situ. Hari datang 10 tahun aja, 10 tahun sini di Makkah cuma berjualan aja. Orang 10 tahun di Makkah itu nuntut ilmu, belang, ada ulama-ulama neto 10 tahun di Makkah. Koreannya tuh. Dan yang terakhir terdengar lagi seruan. Yang pertama tadi, ya bena Adam, tuba laka in kana ma'wakal jinan. Ayat yang terakhir,
Tadi yang pertama ketika di kafan, diletakkan di kafan, terdengar 3 panggilan. Ya bena Adam, tuba laka in sahibaka ridwanullah. Beruntung jika yang menemanimu adalah ridhonya Allah, dan engkau celaka jika yang menemanimu adalah murkanya Allah. Kemudian yang kedua tadi, wahai manusia, engkau keluar dari rumah menuju perjalanan yang sangat jauh tanpa bekal, dan engkau akan keluar dari rumahmu tidak akan kembali selama-lamanya. Dan yang ketiga, tuba laka in kana ma'wakal jinan wal wail laka in kana ma'wakan niran. Beruntung jika pada akhirnya tempat kembalimu adalah surga, dan celaka jika tempat kembalimu adalah neraka. La ilaha illallah. Kayak apa aja panjangnya hidup, kayak apa aja panjangnya umur, pada akhirnya mati. Ada dapang obat hidup tuh ada, supaya hidup terus jar kada kawa. Jadi berpikir aja kita Pak, kita hidup nih gesan nang apa? Pikir akalan bujur-bujur hidup nih gesan apa? Nah, pikir lihati waktu tuh nah terus berputar jadinya nah. Jangan dilihati aja, berpikir, imbah berpikir hanya diberikan tindakan. Jangan berpikir aja mati jualah kena. Ibu jur mati sumbahyang lah kasih, beramal lah kasih. Apabila lagi hendak duduk di majelis beringat-ingat. Kenapa gerang aja harus duduk di majelis? Langsung aja ibadah kada kawamun kada lawan ilmu. Beribadah sorongonon kada sing ilmuan. Nah apa? Bodoh aja camoh. Orang hendak begawi aja di training dulu, ada diwawancarai dulu. Apa jurang tuh wawancara nah hendak begawi itu apa ngarannya? Apa? Nah, apa nah? Ayo. Ada yang bertasmiah hari ini? Berapa ikong? Bujur. Timbul 3, timbul 5 nang congol. Pada pian ulun tasmiahi lagi. Apa orang yang sebelum begawi itu nah? Di Panderi dulu apa ngarannya? Oh, lain tadi sudah ulun sama wawancara ada. Bahasanya apa? Nah. Papuyo. Apa nyenang papuyo? Apa tadi apa? Berdiam apa? Apa yang papuyo kada ada papuyo? Ini lah duduk di belakang sini nah. Kenapa jadi duduk di belakang sini? Harusnya di sini supaya terlihat di kamera. Iya. Karena bepadah di rumah ke majelis. Majelis tuntungan setengah 7, jam 7 sampai jam 10 hanya balik ke rumah. 2 jam nih belalah kemana? Nah, maka nang disalahkan guru siapa aja? Guru Ilham aja. Nah, ulun nang salah nyamannya orang, sakitnya saurang. Nah itu tuh. Apa tadi ngarannya? Sapat ka papuyu kaharuan kah? Nah, tuh sebelum begawi itu nah diapai dulu, diwawancarai ngarannya apa? Bah, kalambatan benar. Minum dulu nah. Pak, apa ngarannya? Pian sebelum orang begawi. Training. Salawar berarti training tuh. Hah? Di interview dulu. Apa tadi? Interview. Apa? Ngalih jo orang bari ini kata kawa juga berbahasa nang itu. Ada dulu. Pokoknya di Panderi orang, pong sudah di Panderi orang apa pengalaman ini itu. Tak tahu lu orang apa pengalamannya, munnya periannya luput. Ada harapan diterima orang, atau orangnya padanya kada sesuai dengan kriteria yang dicari. Nah, kriteria apa itu kriteria? Hah? Lain tari-tarian, lain kriteria. Sama aja, kada tahu juga lu bisa menyambat aja juga. Nah, malah jadi terima orang, urusan dunia aja jelinya nang kayak apa, urusan akhirat masa bebarang aja, aneh. Urusan dunia aja kada kau bebarang aja, nah dilihati dulu orang bisa keahlian kah kada kah?
Keahlian apa jelas? Malas ya, malas. Itu ahli juga nih tuh. Kebisaan apa? Keahlian apa? Malas dia. Malas. Kenapa jadi kada diterima? Malas ini malas nah. Tahu ya malas lo? Apa malas? Kenapa tuh tahu malas? Malas wasidang dilas. Kadang nyenang malas pangulir bang, malas. Mun malas nang pangulirnya teh kada diterima orang itu pang kebisaan sudah aja. Apa gawian urut kamu juga? Malas deh. Malas itu kan gawian juga. Pangulir benar ya Allah, hai makan panggencangnya. Membungkus pulang. Itu tuh. Kenapa tak kasih itu tadi tuh? Apa kisahnya tadi? Camoh karena ada jinnya di sini nah. Nya biasanya ada jinnya di sini. Jinnya ke belakang, ada setia lagi lawan petuanan. Mengganti bos kosen lah supaya jadi bos juga seorangnya. Kawah mah kada apa-apa juga kadusan. Rajaki sudah diatur. Apa juga. Sampai mana tadi kisahnya tadi? Nah, urusan dunia aja kita. Babisnis toh urusan dunia. Pian pernah datang orang wadah pian hendak membawa pian babisnis, menawari oli nang paling termurah. Murah dari nang lain dia pian gampang aja DP dulu 100 juta. Wani lah bayar lah. Nah, ada wani. Kada jelas. Ini orang ini kada jelas urusan dunia aja kada wani nang bebarang aja. Apalagi urusan agama, lihati gurunya siapa. Kada nang sembarang aja, Pang. Ini bilang nang sesuai lawan nafsu, antop sudah ranai. Wah ini sesuai lawan kehendak aja murah, imbah murah pulang kau dijual larang. Kada tahu orang ini penipu penampilannya benar. Rasa iya. Unjuk kayak duit 100 juta, dikirimnya dulu sedikit. Imbah itu bloknya lagi nomornya, bukanya bawanya duit 100 juta. Napa habar? Inya kada teliti urusan dunia aja teliti, masa urusan akhirat kada teliti, masa urusan agama kada teliti. Asal nang sesuai lawan nafsu kada bersembahyangan tamat jadi Allah Ta'ala. Iya sudah. Nah apa nang kayak itu kada kau ya kalau kayak itu kalau nah, apa tadi ngarannya harus kita teliti dulu orang ini siapa menawari barang ini itu kada kawa urusan ilmu itu bagian dari agama. Lihati dari siapa kita mengambilnya. Ada kawan yang sembarang Bang. Asal aja pokoknya asal bebolang, begamis. Ada kawan kayak itu aja. Ujung-ujungan di yang kurang pengalaman dipadahkan salah ampun pian tuh beguru salah sangit tuh mereka udah sampai ilmunya lagi ujar. Ayo sudah serah hikam aja sudah. Itu kenapa pulang? Nah sudah tadi dikapanilah apabila jenazah tadi itu toh humil ditanduk dibawa terdengar pulang panggilan apa aja panggilannya kaina satu dudi panggilannya bersambung episode berikutnya panjang apa yang panjang habis sudah waktunya limpat sudah belum lagi batas miyah nah kena sambungannya mudahan kita panjang umur sehat walafiat.